Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Yusufi Ruhma dari Prodi S1 Teknik Sipil, offering B3 dengan NIM 21052361727. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai laporan pemanfaatan program SAP 2000 untuk memodelkan dan menganalisis gaya dalam balok dengan variasi tumpuan dan pembebanan. Nah, berikut disajikan jenis-jenis balok dengan variasi tumpuan dan pembebanannya untuk dilakukan perhitungan manual. Nah, kita lakukan perhitungan manual untuk mengetahui gaya dalam yang terjadi pada balok tersebut berupa reaksi tumpuan, kemudian momen, gaya geser, dan juga gaya normalnya. Setelah itu, kita juga menggambarkan diagram dari gaya dalam yang dialami oleh balok tersebut. Kurang lebih seperti ini. Kita melakukan perhitungan manual sebanyak 8 kali karena yang diketahui ada 8 kasus balok dengan variasi tumpuan dan pembebanan. Nah, setelah kita melakukan perhitungan manual seperti ini, nah di sini juga ada tumpuan jepit dengan beban terpusat, kemudian ada tumpuan jepit dengan beban merata. Nah, setelah itu, setelah melakukan perhitungan secara manual, kita memodelkan balok tadi menggunakan program SAP 2000. Nah, seperti biasa, kita klik new model, kita buka SAP, kemudian klik new model, setelah itu grid only, kemudian kita mengatur grid lainnya sehingga tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita membuat baloknya seperti ini dengan cara kita tarik dari tumpuan A ke tumpuan B. Setelah itu kita tambahkan tumpuannya, misalkan tumpuannya merupakan sendi dan roll, ya kita pilih icon untuk sendi dan roll. Nah, sedangkan untuk jepit kita hanya memberikan tumpuan di tumpuan A saja. Nah, kemudian setelah kita memodelkan balok dan juga tumpuannya, kita akan memodelkan pembebanan yang dialami oleh balok tersebut. Nah, karena terdapat variasi untuk pembebanannya, maka langkah-langkah berikut ini menyesuaikan dengan jenis pembebanan yang dimiliki oleh kasus balok yang akan kita analisis menggunakan program SAP 2000. Nah, misalkan kita akan memodelkan balok dengan tumpuan sendi dan roll dan beban terpusat. Nah, kita klik untuk frame loads-nya, kita klik point untuk membuat beban terpusat. Setelah itu kita atur seperti yang diketahui sehingga hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Kemudian jangan lupa kita matikan self weight multiplier-nya agar beban dari balok itu sendiri tidak dihitung. Kemudian kita jalankan seperti biasa untuk menampilkan gaya dalam yang dialami oleh balok tersebut. Nah, setelah itu kita juga dapat memodelkan berbagai jenis balok dengan variasi tumpuan dan pembebanan lainnya, yaitu misalkan ada tumpuan sendi dan roll dengan beban merata. Nah, untuk beban merata ini kita klik yang frame loads, kemudian distributed untuk membuat beban merata. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita modelkan sampai ke 8 kasus balok tadi untuk menganalisis gaya dalamnya, dan juga akan dilakukan perbandingan terhadap perhitungan manual dari hasil gaya dalamnya. Nah, kita bisa lihat secara langsung di aplikasi CAP-nya itu sendiri. Nah, di sini kita punya beban balok dengan beban terpusat sebesar 5 ton dengan tumpuan jepit. Setelah itu kita jalankan. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Misalkan kita lihat untuk gaya gesernya. Nah, ini kan merupakan diagram yang berwarna. Bisa kita munculkan untuk angkanya dengan mengklik show values ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian misalkan kita dapat merubah jenis tumpuan dan juga variasi pembebanannya tergantung dengan kasus yang hendak kita analisis dan kita modelkan pada program SAP 2000 ini. Untuk mengetahui ini, kita bisa klik display, kemudian show object, frame. Oke, jadi di sini dia terdapat beban merata dan juga beban terpusat. Nah, untuk memodelkan kasus yang sesuai dengan yang telah kita ketahui tadi, kita bisa mengaturnya dengan mengklik balok, kemudian assign, setelah itu frame loads, kemudian distributed. Kita reset ulang. Lebih seperti ini. Kita tampilkan untuk beban yang tersisa yaitu beban terpusat. Nah, kita jalankan lagi.
Jadi ini sesuai dengan kasus balok, tumpuan jepit, dan juga beban terpusat. Nah, untuk menampilkan momennya, kita klik ini, momen, kemudian apply. Setelah itu, untuk mengetahui gaya-gaya dalam yang terjadi secara detail, kita bisa mengklik baloknya, kemudian kita klik kanan untuk mengetahui gaya-gaya dalam yang terjadi secara detail. Misalkan kita hendak mengetahui gaya dalam yang terjadi pada jarak ke-9. Kita masukkan angka 9, kemudian muncul gaya geser yang terjadi pada jarak 9 meter itu adalah min 5, kemudian momennya juga terjadi min 45. Nah, setelah selesai, kita juga bisa memodelkan kasus balok lainnya dengan cara merubah tumpuan ini dan juga merubah pembebanannya. Pertama-tama kita klik unlock model terlebih dahulu untuk mengganti variasi tumpuan dan juga pembebanannya. Setelah itu kita modelkan sesuai dengan kasus balok yang akan kita analisis. Misalkan kita akan menggantinya menjadi sendi dan roll. Kita blok tumpuan A, kemudian klik assign, join, restraints. Setelah itu kita ganti menjadi sendi. Setelah itu kita beri tumpuan B menjadi tumpuan roll. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita klik baloknya untuk mengganti dari pembebanan yang telah diberikan. Kita reset ulang. Nah, misalkan kita akan memodelkan balok dengan beban merata, kita klik frame load, setelah itu distributed. Kita masukkan angkanya, misalkan dia 18. Panjangnya 18 meter dan juga beban meratanya 3 ton per meter. Kita masukkan angkanya. Nah, ini merupakan tampilan akhirnya sebelum kita jalankan. Setelah itu kita klik run analysis. Dan maka akan muncul tampilan gaya dalamnya. Ini merupakan gaya dalam dari momen 121, ini merupakan momen maksimum yang dialami oleh balok tersebut. Kita klik frames or cables. Nah, misalkan kita tidak menampilkan gaya gesernya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini merupakan gaya geser yang dialami oleh balok tersebut. Kita juga bisa menampilkan gaya normal yang dialami oleh balok tersebut. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini tandanya bahwa balok tersebut tidak mengalami gaya normal atau reaksi horizontal. Kita juga bisa menampilkan untuk reaksi tumpuannya dengan cara mengklik show forces or stresses, klik join, setelah itu apply. Nah, dapat dilihat di sini bahwa reaksi pada tumpuan A dan juga tumpuan B itu sama sebesar 27. Kita juga bisa mengganti-ganti lagi, mengganti jenis tumpuannya dan juga variasi pembebanannya sesuai dengan kasus yang diketahui. Misalkan kita tambahkan lagi untuk variasi pembebanannya. Misalkan kita modelkan beban yang segitiga. Nah, ini merupakan beban segitiga dengan siku-siku berada di B. Kita run. Nah, dia ini muncul untuk reaksi tumpuannya di tumpuan A sebesar 9 ton dan juga di tumpuan B sebesar 18 ton. Kita klik ini untuk menampilkan momennya. Kurang lebih seperti itu. Ini merupakan momen maksimumnya yaitu sebesar 62,34. Klik kanan untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai gaya geser dan gaya dalam yang terjadi pada setiap meter atau setiap satuan jarak pada balok tersebut. Nah, kemudian kita bandingkan untuk hasil perhitungan dari manual dan juga program SAP 2000. Nah, di sini bisa kita lihat untuk reaksi tumpuan antara perhitungan manual dan juga program SAP 2000. Di sini juga ada terdapat gaya dalamnya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa hasil perhitungan dari perhitungan secara manual maupun program SAP 2000 itu menghasilkan nilai dan besaran yang sama, juga menghasilkan diagram gaya yang sama, sehingga perhitungan keduanya ini cocok dan juga benar. Namun untuk gambar dari gaya geser pada perhitungan manual dan juga program SAP 2000 ini terbalik ya. Jadi misalkan plus minusnya itu terbalik. Nah, kurang lebih seperti itu, namun nilai-nilai dari besaran gaya dalam itu sendiri itu nilainya sama. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.